Hai guys, thank you so kamu sudah hadir ke channel saya. Kalau kamu first time masuk ke channel saya, jangan lupa subscribe, jangan lupa kasih like dan tekan tombol loncengnya supaya setiap kali saya buat video, kamu akan jadi antara orang yang terawal mendapat notification tentang adanya video saya yang paling menarik di dunia ini. Gitu. First of all, sebelum kita ke topik utama, kita buat kopi dulu guys, sebab kalau tanpa kopi kita punya hari tidak akan bersemangat. Bah kata orang, kita memerlukan gula kadang-kadang. Oke, mari kita mulai kepada video kita. Topik kita kali ini ialah pantang larang ketika hamil atau pantang larang ibu mengandung, ataupun apa yang tak boleh dilakukan ketika mengandung. Sini saya ada mencatatkan 13, tapi kalau kamu ada tambahan silakan komen di bawah. Ini merupakan pantang larang berbentuk tindakan, bukan makanan. Oke. Ini yang saya tahu dari mula saya berkecimpung dalam dunia keibuan. Ini yang orang selalu cakap, ini yang saya selalu dengar. Cuma di sini saya mau tekankan, ada beberapa larangan yang tidak wajib untuk diikuti. Sebabnya apa? Nanti kamu tahu lah itu nanti karangkan. First, larangan yang pertama, nenek saya dulu, masa saya mengandung anak sulung, kan dia cakap masa mengandung kawal itu mulut. Jadi kawal mulut masa mengandung sis ya. Yang pertama, larangan berucap atau berkata buruk kepada orang lain. Yang kedua, dilarang membunuh binatang. Wa imah itu seekor serangga yang kecil sekalipun, semut sekalipun, kalau dia tidak berdosa pada kita, jangan kita kasih mati, dia bilang orang-orang tua. But then kalau semut kan gigit kamu, kamu kasih mati lah, sebab itu dia sudah gigit kamu kan. Lepas itu kalau semut itu mengganggu keadaan dapur kamu, mestilah juga pakai racun semut kan. Itu saya bilang tadi, ikut juga pada keadaan. Seterusnya, larangan memancing. Kamu pernah dengar ini larangan memancing? Saya selalu dengar guys, selalu sangat dengar. Konon katanya tidak bagus kalau kita mengandung, suami kita pemancing. Dan ya, kamu boleh google lah apa dia punya efek yang dipercayai oleh orang dulu-dulu. Cuma balik lagi, agama masing-masing, kepercayaan masing-masing. Jadi ya. Seterusnya yang keempat, larangan menampal lubang. Sama ada itu lubang pada dinding yang ada tikus pergi gigit, atau ada lubang di dinding dan kamu mau tutup, kemudian apa itu seluar, lepas itu berlubang kamu mau tampal. Buku ada lubang kamu mau tampal, yang begitulah, yang tampal-tampal lubang. Orang tua-tua selalu cakap jangan buat. Next, tidur di tepi ruang masuk ataupun tidur di pintu. Contoh pintu macam ini, kamu tiba-tiba tidur di sini di tepi dia. Macam saya mengandung anak saya yang pertama lah, jujur saja saya suka tidur di tangga, sebab tangga itu menghadap ruang jalan raya, ruangan yang ada angin. Jadi saya suka tidur sana, bukan saya baring di tangga, tapi saya bersandar begitu. Jadi nenek saya selalu cakap tidak bagus tidur di tangga kalau mengandung. Sebenarnya kami ini sudah beragama guys, tapi mungkin nenek saya itu terbawa-bawa juga cakap-cakap dari orang tua dia dulu kan. Nah, jadi terpulang pada kita untuk menerima ataupun tidak semua larangan ini. Cuma saya memberitahu antara pantang larang yang saya pernah dengar dan belum tentu lagi saya amalkannya guys. Next, yang keenam, potong kuku tengah malam. Saya pernah dengar larangan ibu hamil jangan potong kuku malam-malam. Tidak bagus, dia bilang. Saya pun tidak tahu kenapa tidak bagus. Tapi setiap kali kita lepas mandi petang, terus kita ketip kuku, kan kuku lebih lembut kalau lepas mandi kita ketip. Jadi lebih senang. Entahlah, saya pun tidak paham kenapa dilarang ketip kuku tengah malam kan. Next, yang ketujuh, dilarang mandi tengah malam untuk ibu-ibu mengandung. Nanti kembang urat, dia bilang. Tapi saya berpikir juga, masa mengandung kita selalu kepanasan. Masa saya di Johor hari itu, satu hari itu saya boleh mandi sampai 3 kali. Jadi pagi, tengah hari, malam. Boleh sejak kadang-kadang pukul 12.30 saya pergi mandi, so saya terlampau berpeluh. Tidak juga kembang urat saya. Bukan saya minta-minta lah, tapi mungkin balik lagi pada setiap badan itu berlainan kan.
Oke, yang ke-8. Dilarang memakai high heel ataupun sebarang selipar atau sandal yang tumit tinggi. Bagi saya ini yang bagus dia, supaya kalau kita tidak jatuh terseliu kemudian berefek tidak baik kepada kandungan kita. Kan bahaya juga kan kalau kamu pakai kasut-kasut tinggi masa hamil. Nah, next, larangan yang ke-9. Larangan gelakan orang istimewa atau orang yang ada kekurangan. Bagi saya ini common sense lah. Kau tidak mengandung pun kau tidak boleh kasih ketawa orang yang oke you, begitu orang yang ada gangguan jiwa, tidak boleh. Sebagai manusia biasa pun tidak perlu tunggu kau mengandung untuk buat yang inilah, buat yang satu ini. Larangan perkara dilakukan ketika hamil yang ke-10. Yaitu melihat gambar-gambar bayi yang tidak sempurna. Selalu itu ada di rokok kan, astaga, tolonglah. Jangan kamu tengok itu gambar nanti maksudnya di sini mungkin kalau pada saya sendiri saya tidak suka sebab saya ini seorang yang ada anxiety, jadi saya takut kalau terpikir yang buruk-buruk. Kalau anak saya jadi macam tuh, dia bilang, jadi beta jangan tengok ya sis. Tapi kalau orang dulu dia punya pantangan, dia cakap jangan tengok gambar, jangan tengok baby yang tidak sempurna, takut menjadi pada baby orang yang meninggal itu, dia bilang. Orang takut macam ketularan atau kejangkitan. Nah, lebih kurang begitulah. Padahal kalau logiknya tidak juga kan, cuma iya. Kalau zaman modern punya mungkin beta janganlah kalau ada anxiety macam saya. Nanti kamu macam-macam pikiran, tidak bagus juga untuk ibu kalau kita stres kan. Next, larangan ketika hamil. Yang ke-11, menghadiri kenduri orang meninggal atau kenduri arwah, atau di tempat tuh sedang ada orang yang meninggal. Orang selalu bilang kalau mengandung jangan pergi di rumah orang yang sedang berduka untuk kepergian anggota keluarga dorang, dia bilang. Saya pun tidak tahu kenapa, tapi memang pamali sis, dia bilang dorang. Bukan saya yang cakap, saya selalu dengar macam itu. Next, yang ke-12, larangan menjahit ketika hamil. Jadi yang tukang jahit kalau dorang mengandung macam mana itu, dorang perlu berhenti menjahit kah selama 9 bulan? 9, 10, 11, 12. Setahun dorang berhenti menjahit. Sebabnya lepas beranak ada pantang lagi. Kalau berpantang mana dapat menjahit pun, kau menjaga kesehatan badan kau saja. Dulu punya kepercayaan kalau dilakukan juga kita akan susah mau beranak macam kena jahit. Paham kah? Jadi susah mau keluar anak dia bilang. Which is saya tidak tahu lah betul atau tidak, tapi saya menjahit juga sebab suami saya punya pakaian kerja yang loreng itu, memang dia ada 3 pasang saja. Jadi kalau hari-hari dia pakai, akan ada satu yang koyak. Memang mau tidak mau saya akan jahit pakai tangan sebab benda itu tebal. Nah, jadi kok kena jahit pakai tangan juga. Next, yang seterusnya, yang last, yang ke-13, dilarang potong rambut. Saya tidak tahu kenapa dilarang potong rambut. Tapi mungkin supaya masa berpantang tuh rambut kita panjang, kita boleh kasih bulat kan, jadi senang mau urus. Entahlah, saya pun tidak paham kenapa kena larang potong rambut nih. Cuma saya kasih tahu kamu saja lah, terdapatnya larangan memotong rambut. Lepas itu kalau berkaitan rambut nih, dilarang dye rambut, dilarang bleach rambut, itu untuk dari segi kesehatan memang adalah dokter sendiri melarang. Tapi potong rambut, kenapa kita kena larang potong rambut masa mengandung? Jadi sabar mau tahu apalagi pantang larang ketika hamil yang saya belum tahu, saya belum tulis dan saya tidak pernah dengar. Komen di bawah. So itu saja video kita kali ini guys. Thank you for watching. Kalau kamu ada lagi mau saya ulas tentang dunia keibuan, silakan feel free to comment down below. I'm waiting. You guys are awesome. See you on the next video. Stay safe, stay healthy, dan tetap semangat melalui hari-hari yang akan datang. Bye.